Baik, saudara-saudara, ini akan saya share screen ya pengantar ekonomi Islam atau pengantar dasar-dasar ekonomi Islam. Sudah kelihatan ya? Ini ada materinya. Wah, alhamdulillah nih ada semua nih seperti. Nah, pengantar konsep dasar ekonomi Islam ya. Ini gambarannya nih. Nah, pengantar konsep dasar ekonomi Islam ya. Bahasanya yang ada di dalam pengantar ekonomi Islam ini sebenarnya ada 6 pokok ya. Cuma ya mungkin kita akan skip ya, mana yang tidak perlu nanti didiskusikan kita bisa lewatkan. Pertama adalah mengenai sistem ekonomi dunia ya. Ini seperti ini mungkin nggak terlalu penting juga kita bahas. Nah ini terlalu jauh ya kita memikirkan dunia ini. Tapi secara umum bisa dilihat ini ya. Secara umum bisa kita lihat bagaimana sistem ekonomi dunia. Dan yang kedua, 5 prinsip dasar transaksi syariah. Kemudian istilah dalam transaksi syariah, perbedaan ekonomi Islam dan konvensional, dan lembaga ekonomi syariah di Indonesia, ekonomi Islam di tengah masyarakat global. Sistem ekonomi dunia itu ada beberapa sistem. Ada namanya sosialis, kapitalis, dan campuran, dan Islam. Yang kita patenkan nanti teman-teman itu adalah prinsip Islamnya ini ya. Ini akan kita patenkan nanti ini. Nah, sistem ekonomi sosialis komunis ya. Sosialis itu dinamai juga dengan komunis ya teman-teman. Ya, ini contoh-contohnya ini, ciri-cirinya. Tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individu, melainkan semuanya kepentingan bersama. Ya, sebenarnya kalau di sisi lain, sosialis ini kan juga sebenarnya bagus ya. Nah, tapi kadang-kadang tidak istilahnya tidak terarah juga gitu. Eh, artinya kalau kita lihat masih bisa dikatakan istilahnya gimana ya? Eh, ada memang baiknya gitu. Intinya ada negatifnya, ada positifnya. Mungkin dalam negatif dan positif mungkin bisa nanti kita diskusikan lah gitu ya. Nah, intinya sebaiknya sistem ekonomi yang baik dan sempurna, istilahnya bisa dikatakan seperti itu adalah sistem yang memang sistem ekonomi yang telah dibawa oleh Rasulullah. Itu adalah ekonomi Islam, ya. Nah, di dalam ekonomi Islam itu juga terkandung adanya sosialis kan, ada kepentingan-kepentingan bersama di situ ya. Kesejahteraan-kesejahteraan bersama juga menjadi bahan pertimbangan di dalamnya. Tapi kalau ketika kita bicara tentang sistem ekonomi sosialis, belum tentu dia menggunakan ekonomi Islam ya, atau sistem Islam yang digunakan di dalamnya. Tidak diakuinya kepemilikan pribadi. Ya, ini segi negatifnya ini, teman-teman, ya. Sementara di dalam Islam itu kita boleh ya memiliki atau apa namanya kepemilikan pribadi dalam harta atau dalam satu benda gitu, atau kekayaan pribadi gitu. Itu dibolehkan saja. Asal cara dan prosesnya itu didasari kepada prinsip-prinsip. Negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada masyarakat. Nah, inilah sepintas lalu ya. Sedangkan kapitalis itu adalah ciri-cirinya setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi. Kapitalis nih, diakui kepemilikan pribadi. Berarti ini lebih ini ya, lebih sedikit cenderung berlawanan dengan sosialis ini. Pemilik modal besar biasanya menguasai pasar. Nah, ini berarti kan lebih cenderung ke pribadi. Bang sih ya, kapitalis. Kapitalis itu kan penguasaan ya terhadap semua aspek ekonomi ya di dalam produksinya, distribusinya, bahkan juga mungkin konsumsinya juga gitu ya. Next, ekonomi campuran. Ciri-cirinya adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Ini cenderung lebih bagus ya. Dikatakan ini prinsip yang menurut saya ini tengahan lah.
Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campuran dengan pemerintah. Makanya pemerintah itu sangat berperan penting dalam pengawasan ya di pasar itu, ya, baik itu pasar sekunder, primer dan lain sebagainya. Adanya persaingan serta masih ada kontrol dari bukan kontrol, ya, kontrol dari pemerintah. Ya, kan memang sejatinya pemerintah itu kan mengawasi ya, mengontrol terjadinya pasar yang sehat gitu. Jadi tidak seperti kapitalis ataupun sosialis. Nah, ekonomi syariah ini apa? Prinsipnya adalah ekonomi yang memang sangat berbeda dengan kapitalis, sosialis maupun komunis atau yang campuran tadi, ya. Nah, maka sangat bertolak belakang lah dengan prinsip-prinsip atau sistem-sistem yang ada yang tadi gitu. Kapitalis yang bersifat individu, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya gitu ya. Kemudian juga Islam ini adalah ekonomi yang menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatannya ya boleh gitu perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Itu akan dibagi kepada dua macam gitu ya, macam yang boleh yang tidak boleh yang diperdagangkan. Kalau kapitalis itu semuanya boleh ya bahkan dengan cara-cara yang mungkin tidak syariah gitu ya. Ya, mereka itu prinsipnya syariah gitu ya. Karena mereka itu menguasai semua pangsa pasar itu. Ekonomian yang dikuasai oleh segelintir orang. Ekonomi Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Ini yang dinamakan ekonomi yang berkeadilan. Ya, ini menurut Yusuf Qaradawi, ya ekonomi Islam ini tidak berbeda dengan ekonomi lainnya, tapi dari segi bentuknya, cabangnya, rinciannya ya. Ya, pengaplikasinya juga beragam ya. Ya, menyangkut gambaran global, mencakup pokok-pokok petunjuk kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip juga mencakup cabang yang penting, pokoknya itulah ya. Sistem ekonomi Islam hadir jauh lebih dahulu dari kedua sistem tadi, kapitalis maupun sosialis. Itu sudah hadir dulu di zaman Rasulullah ya, teman-teman ya, itu udah ada gitu, udah lahir gitu. Meskipun mungkin bentuk sistemnya tidak dibentuk dengan istilah-istilah itu ya, tapi dia sudah hadir gitu. Meskipun namanya bukan ekonomi syariah, tapi dia sudah hadir ya, terbuktinya dengan terciptanya pemerataan distribusi dan pendapatan ya. Ya, seperti itu kira-kira. Prinsipnya adalah ekonomi syariah itu ya tentu secara umum itu dapat kita lihat dari kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab ya. Unity, equilibrium, free will, dan responsibility ya. Itulah kira-kira lebih kurangnya ya. Satuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab. Kalau saya menambahkan sih prinsipnya itu tadi pemerataan dan keadilan. Itu tambahannya. Oh ternyata juga ada teman-teman. Prinsip-prinsip transaksi dalam syariah itu adalah persaudaraan, ukhuwah, adilan, adalah, kemaslahatan, maslahah, keseimbangan, tawazun, universalisme, syumuliyah, syumuliyah. Ya. Jadi kalau saya itu ngomong bahasa Inggris agak belepotan ya. Itu kalau baca Arab salah fasih. Syumuliyah, ya. Berikutnya, nah ini tadi sifat-sifat konsep-konsep ya yang ada di syariah tadi. Bisa dibaca nanti. Keadilan seperti ini, masalah seperti itu, keseimbangan seperti ini, universal juga seperti ini. Ya, ini dalam istilah Islam itu ada namanya transaksi mudharabah, murabah, musyarakah. Juga bisa kita diskusikan next time ya di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini penting kita diskusikan terkait dengan masalah mudharabah, murabah, musyarakah ini. Karena ini berkaitan dengan hajat orang banyak ini, ya kebutuhan orang banyak gitu. Berikutnya ya, mungkin barangkali ini sifat ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Menurut Yusuf Qaradawi itu ya bahwa ekonomi Islam itu memiliki tiga prinsip, tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Oke, ini sistem ekonomi Islam ya menghindari yang namanya riba.
Silakan lihat teman-teman itu ada dalam surah Al-Baqarah ya. Itu banyak sekali ya ayat-ayat menjelaskan tentang riba termasuk 275. Nah, lembaga keuangan syariah Indonesia itu ada bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, Baitul Mal, Kuat Tamwil atau BMT. Ini singkat saja. Nah, itu saja mungkin barangkali teman-teman, saudara-saudaraku yang berbahagia pada malam hari ini. Jadi sebagai pengantar ya, ini baru pengantar teman-teman. Jadi belum yang sebenar-benarnya kita diskusi ya. Pilihannya nanti bisa kita mak di minggu-minggu yang berikutnya. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, monggo ya dari saya barangkali untuk saat ini demikian saja dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai bahan acuan pembelajaran dan bahan-bahan diskusi lainnya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita juga termasuk orang-orang yang menghidupkan, mensyiarkan ekonomi masyarakat, ekonomi Islam ini dan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dan lebih khususnya di kalangan-kalangan komunitas kita ya. Baik, saudara-saudaraku, ada yang mau bertanya? Monggo, dipersilakan. Baru pemanasan ya. Gak ada? Bagaimana? Ya, Ustadz, mau Ustadz mau nanya, Pak Ustadz izin. ya, silakan Mas Ya, Humaydi, Mas Humaydi Iskandar. ini yang menarik ya, kalau misalkan bicara tentang apa sistem ekonomi, ya, terutama yang ada di dunia ini. Mungkin kita lebih kenal Mantap, yang, Humaydi. yang komunis, kemudian yang kapitalis itu Semangat sudah lebih kakak. kenal ya. Tapi kalau Ya, yang untuk Indonesia sendiri, sebenarnya itu lebih ke menganut arah sistem ekonomi yang mana, Pak Ustadz? Kalau Islam sendiri mungkin kita sama-sama tahu ya, belum kita sampai situ. Sementara campuran mungkin bisa juga dicampuran, tapi kalau komunis mungkin lebih ke Cina dan lain sebagainya. Kalau Indonesia sendiri, si Indonesia itu sebenarnya menganutnya ke sistem yang mana, Pak Ustadz? waduh, berat ini. Indonesia menganut sumber apa prinsip ekonomi apa? Sebenarnya kita ini bisa juga dikatakan campuran, tapi sudah mengarah juga ke prinsip ekonomi syariah. Karena memang sudah banyak di negara kita ini kebijakan-kebijakan pemerintah itu sudah mengarah ke situ ya, sudah mengarah ke situ. Misalnya seperti adanya lembaga-lembaga keuangan syariah, ya kan? Adanya perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, saham syariah, dan lain sebagainya. Itu kan juga bagian dari peran gitu ya, pemerintah dalam eh, menggunakan sistem ekonomi syariah itu sendiri. Meskipun mungkin dari sebagian kalangan itu lebih banyak ke campuran juga ya, campuran. Tapi intinya kita ini sudah berupaya untuk lari dari sistem kapitalis gitu ya, yang memang mau menang sendiri gitu. Tapi dari segi yang lain juga banyak gitu, peran-peran kapitalis itu dalam menguasai ekonomi. Misalnya gini, contoh kasus dalam apa namanya ya, sebuah aplikasi itu kan bisa saja dikatakan ekonomi yang berbasis kapitalis atau mungkin ya kapitalis ya, bisa dikatakan seperti itu. Yang memang menguntungkan. Ya, untungnya itu kan mungkin masyarakat kecil ada juga sih yang merasakan dampaknya. Tapi kan sebenarnya keuntungan yang besar itu siapa yang memperoleh yang mendapatkan? Cuman satu atau segelintir orang. Jadi gini teman-teman, kalau saya menjawabnya sederhananya adalah kita itu masih di ekonomi sistem campuran dan mengarah ke ekonomi yang bersifat ekonomi syariah. Kalau bisa ini kan ekonomi syariah yang mengglobal gitu, yang komprehensif gitu ya, sifatnya gitu. Jadi tidak hanya dari segelintir lembaga-lembaga saja, tapi juga berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan dari segala aspek lembaga yang ada di pemerintahan di negara kita dan ya baik itu negara maupun swasta gitu ya. Nah itu sebenarnya upaya yang ingin dicapai masuk oleh Indonesia gitu. Tapi kan salah satu faktor hambatannya adalah karena adanya hutang yang besar luar negeri ya, utang luar negeri yang berbasis riba ini. Jadi susah untuk lari dan keluar daripada itu. Nah itu mungkin ya, jadi kita posisinya
bisa dikatakan campuran menuju ke ekonomi syariah. Karena buktinya apa? Bisa kita mengatakan ekonomi syariah ini sudah mulai karena memang sudah ada lembaga-lembaga keuangan syariah yang difasilitasi oleh negara. Itu saudaraku Umaidi, makasih. Oke, Yang lain, baik Pak Ustadz. Berarti mungkin emang ada pendapat yang lain, monggo silakan. Wah, berarti ya, ini gini Ustadz ya. Berarti emang nggak ada apa suatu badan hukum atau riset tertentu yang bisa ngejudge, oh negara ini sistemnya seperti ini gitu. Itu nggak ada gitu ya Ustadz ya berarti ya. Berarti kita bisa ngelihat gimana dominannya saja yang terjadi di masyarakat gitu Pak Ustadz ya. tapi ya, saya kalau melihat atau membaca beberapa tulisan dan penelitian ya, Indonesia juga menganut yang namanya ekonomi liberal. Ya, tapi ya gimana ya, Mak? Bisa dikatakan kalau saya sih liberal iya, kapitalis ya, sosialis iya. Jadi campuran juga jadinya. Jadi lagi-lagi menurut saya yang saya baca beberapa artikel jurnal termasuk juga di beberapa penelitian yang saya lihat itu dari para peneliti ekonom Islam gitu ya, itu Indonesia masih berkecimpung di ekonomi yang bersifat ini ya, campuran tadi. Bahkan ada yang kecenderungan tadi beberapa eh, aspek gitu ya, itu ada yang namanya ekonomi kapitalis. Yang saya contohkan tadi kan, ada yang memang segelintir orang yang memang menguasai dan yang lain tidak bisa masuk di situ kan gitu ya. Nah ini memang sebenarnya PR bersama sih ya, terutama pemerintahan dalam mewujudkan ekonomi yang bersifat ekonomi syariah itu. Hanya dalam pidatonya beberapa kali itu saya dengarkan ya secara langsung juga, Wapres itu kan sering mengatakan itu karena beliau juga termasuk dulu penggagas ekonomi syariah dan eh, apa namanya penggagas mergernya bank-bank syariah itu. Apa slogannya itu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Nah, itu barangkali itu. Jadi upaya-upaya itulah yang dilakukan sekarang sehingga bisa Indonesia ini lari dari bukan lari ya, berpindah dari ekonomi yang konvensional yang campuran tadi kapitalis, liberalis dan sosialis itu sehingga betul-betul semuanya bisa diwujudkan dengan berbasis syariah. Itu teman-teman. Terima kasih.